Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat menikmati hari Ahad. Selamat menjalani hari libur. Dan khusus buat teman-teman yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, hari ini merupakan hari spesial karena di hari Ahad ini di tanggal 21 Agustus tahun 2022 adalah hari di mana pembukaan Festival Pacu Jalur dilaksanakan. Dan ini merupakan pesta rakyat, pesta budaya terbesar di Kabupaten Kuantan Singingi yang sudah menasional, bahkan mungkin rasanya sudah sampai ke tingkat internasional ya gaungnya. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelancaran, keberkahan, dan kebaikan untuk kita semua, dan acara ini dapat berlangsung sampai selesai dengan lancar nantinya tanpa ada kendala yang berarti. Ini pacu jalur dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 25. Tapi hari ini katanya dari informasi yang beredar di media sosial, untuk hari pertama tanggal 21 Agustus ini cuma akan menghilirkan atau akan menyelenggarakan pacuan untuk 10 kali hilir, 10 kali trip pacuan. Oke, tapi untuk hari ini aku tidak akan berbicara soal pacu jalur dulu, mungkin di lain kesempatan. Nah, kebetulan sekitar beberapa menit yang lalu aku itu lagi scroll Facebook dan menemukan sebuah foto dibuat seperti hasil screenshot gitu, tangkapan layar, dibuat seolah seperti tangkapan layar. Aku nggak tahu itu beneran tangkapan layar apa enggak. Kontennya adalah, dalam foto itu adalah dua orang bocah SD kayaknya lagi foto deket-deketan ala-ala ABG gitu, tapi fotonya masih dalam tahap yang wajar ya, cuma berdiri berdampingan gitu, nggak peluk-pelukan atau enggak yang atau melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya. Jadi dua bocah ini cuma duduk, cuma berdiri berdekatan, terus ada caption atau ada keterangan tentang fotonya yang kayaknya salah satu di antara mereka yang mengucapkan happy anniversary untuk salah satunya, untuk ke pasangannya gitu. Jadi ini bocah lagi dalam konten itu ya, seolah-olah sedang mengucapkan selamat karena telah melewati hubungan percintaan itu dalam beberapa waktu. Cuma punchline dari jokes yang ditampilkan dalam konten itu, kenapa gue bilang jokes itu kayaknya memang tujuannya, purpose-nya adalah buat menghiburan, buat hiburan pokoknya. Ketika ekspektasi soal happy anniversary-nya dipatahin dengan ucapan happy universitas sayang. Jadi itu menggambarkan gimana si bocah ini sebenarnya nggak siap dengan bukan nggak siap ya, apa sih namanya itu, belum waktunya mereka buat cinta-cintaan. Jangankan buat urusan cinta, ngomongin happy anniversary aja kesleo gitu, kepletot gitu kan, apalagi menjalani dan membicarakan hal-hal yang lebih serius kayak hubungan dua percintaan itu. Tapi bukan itu yang pengen aku sorot, bukan itu yang pengen akan aku ini, bukan jokesnya, bukan konten soal bercandaannya ataupun yang berkenaan dengan itu ya. Tapi yang pengen aku bahas adalah, aku melihat di situ ada sebuah potensi, apa ya kita bilang, potensi, bisa jadi kita bilang ini hal-hal yang resiko besar yang tersembunyi di balik media sosial atau berselancar di internet dari postingan tersebut. Aku ngeliat itu ya. Mungkin teman-teman heran, ya bahayanya di mana gitu. Ini bukan soal kontennya, tapi soal bagaimana hal-hal yang berkenaan dengan kita dengan mudahnya ditangkap oleh orang lain dan dijadiin sebagai bahan candaan untuk kepentingan orang lain. Paham gak sih? Jadi ini aku berbicara sebagai orang yang pernah dan sampai hari ini masih menggeluti dunia literasi media digital. Karena kebetulan juga skripsiku waktu S1 itu tentang variabel penelitian adalah tentang literasi media digital. Jadi setiap konten yang dipost, entah itu video atau foto dan lain-lainnya, itu punya purpose, punya tujuan, ya kan, punya tujuan. Dan setiap konten itu punya sumber di mana nih kontennya diambil.
Kalau seandainya foto, lokasi fotonya di mana? Kalau seandainya kita nge-repost atau memposting ulang, itu diambil dari akun siapa? Nah, hal yang nggak kita perhatikan atau yang mungkin yang kurang kita pedulikan dari hal itu adalah ketika kita ngelihat postingan itu, mungkin nggak sih anak SD, bocah-bocah udah mikirin caption dengan udah bisa nulis caption seperti itu. Mungkin sebagian akan menjawab, bisa aja bang, bocah-bocah hari ini kan udah pada ngeri semua tuh ngakses media digital, udah lebih gaptek orang tuanya daripadanya anak-anak ini kan gitu. Tapi masih ingat nggak fenomena Fahris Group ya tahun 2019, fenomena bocah sad boy yang dia ngepost di Facebooknya fotonya sendiri dalam berbagai pose gitu. Tapi rata-rata pose yang ditampilkan adalah pose-pose yang seolah-olah dia sedang galau, dia sedang sedih gitu. Terus ada captionnya yang seolah-olah dia tuh seorang pujangga gitu. Jadi teman-teman bisa googling buat yang belum tahu tentang Fahris Group ini, bocah sad boy. Jadi kalau kita ketik di Google itu tentang bocah sad boy, itu muncul tuh keterangannya si Fahris Group ini. Ternyata kan yang bikin konten itu bukan Fahris Group-nya. Ya Fahris Group ini seorang bocah, seorang anak-anak yang waktu itu kelas berapa aku lupa ya. Jadi dia berhenti sekolah karena dibully. Terus latar belakangnya si Fahris Group itu demikian. Terus si Fahris Group ini punya akun Facebook dan dia ngepost foto, bikin konten gitu. Nah, orang pikir itu kan si Fahrinya yang bikin gitu. Si Fahrinya yang bikin konten tersebut. Si Fahrinya yang bikin caption set seperti itu. Si Fahrinya yang bikin kata-kata, untaian kata ala pujangga tadi. Tapi ternyata setelah ditelusuri, ternyata yang membuat itu kakaknya gitu kan, bukannya si Fahri. Nah, dari sini kan kita harusnya belajar bahwasanya bocah-bocah itu anak-anak itu kan belum tentu semuanya punya kemampuan untuk menulis dengan caption seperti yang kita maksud. Nah, termasuk postingan yang aku lihat tadi. Jadi kita ambil pikiran yang husnuzonnya aja deh. Bocah-bocah seperti itu kan belum rasa-rasanya belum punya kemampuan untuk menulis dengan caption seperti itu. Apalagi by purpose, itu ada tujuan pengen ngejokes gitu. Ada soalnya seperti di desain gitu teksnya. Ya terlepas mungkin bisa jadi itu hal yang alamiah terjadi. Maksudnya bisa aja nih bocah-bocah udah bikin konten seperti itu, udah berani ngepost yang dia mungkin nggak takut ketahuan orang tuanya kalau masih bocah udah pacaran gitu kan, masih bocah udah cinta-cintaan. Tapi rasanya anak-anak bakal malu, bakal takut kalau seandainya hal itu ketahuan gitu. Apalagi di medsos kan, orang-orang semua pada tahu gitu. Aneh yakin kita ambil titik wajarnya aja deh gitu. Rasa-rasanya anak-anak nggak mungkin seperti itu. Terus dari mana nih konten bisa muncul? Belajar dari fenomenanya si Fahris Group, bisa jadi foto tersebut diambil dari akun lain. Nah, kalau fenomena si Fahri yang ngambilnya kan kakaknya nih, masih orang dekat gitu. Jadi aku yakin itu masih atas persetujuan yang jadi objek atau yang jadi subjek di foto itu, yang di konten itu. Nah, dua bocah yang di foto ini, aku nggak yakin itu foto beneran mereka ambil buat bikin konten happy anniversary itu. Bisa jadi itu foto diambil dari suatu tempat entah di mana, atau mungkin nih dua bocah dimanipulasi kali ya buat untuk deket-deketan fotonya, terus difoto, dipost, bikin caption seperti itu seolah-olah itu mereka gitu. Nah, kenapa gue ngomong kayak begitu? Udah pakai gue nih. Kenapa aku ngomong seperti itu? Karena salah satu prinsip di dalam publikasi konten di media digital maupun yang ada di media konvensional adalah konten itu udah diseleksi, konten itu sudah diambil angle-angle tertentunya, karena nggak semua angle akan ditampilkan, karena tidak akan semua
durasi pada suatu event itu akan ditampilkan. Kalau video ya, artinya ada proses seleksi, ada proses pemilihan, ada proses menetapkan bagian mana yang akan ditampilkan, karena media menampilkan konten itu by purpose, ada tujuannya, ya kan, ada tujuannya. Jadi mungkin kita juga harus berpikir kritis bahwasanya ini soal privacy, ini soal bagaimana orang lain menjadikan kita, mengeksploitasi kita sebagai objek di konten mereka. Mungkin apa yang kau omongin ini kayaknya kacau balau ya, tapi aku berusaha aja untuk rapi nyampeinnya, karena jujur aja aku agak gemes gitu ketika ngelihat hal-hal yang seperti ini terjadi berulang-ulang. Aku yakin ini bukan baru pertama kalinya kita temuin hari ini, karena aku juga udah lihat ini dari beberapa tahun belakangan, bahwasanya foto aku aja itu ada yang ngambil tanpa sepengetahuan aku, kemudian dipost, dibikin caption yang seolah-olah itu aku yang ngomong gitu, dibikin jadi by purpose, itu jokes, by purpose itu mereka jadinya sebagai bercandaan, tapi tetap aja aku nggak seneng karena mereka ngambilnya tanpa izin gitu. Nah, hal yang sama bisa saja terjadi kepada dua bocah ini. Pernah nggak sih kita mikirin bahwasanya hal-hal seperti itu bisa menghancurkan reputasi seseorang? Hal-hal yang seperti itu justru menunjukkan bagaimana kita nggak punya lagi privacy di dunia yang penuh dengan lintasan internet pada hari ini. Kita nggak lagi punya hak untuk menuntut, karena biasanya nih bakal ada nih sekelompok orang yang bilang Allah gitu aja marah, Allah ini kan zaman keterbukaan, Allah gitu. Nah itulah, dan itu menurut aku nggak bener gitu. Jadi kalau seandainya kita pengen bikin konten apapun itu, menyebarkan, gak usah bikin konten deh, nge-repost aja, itu kan pakai izin. Yang justru banyak media-media mainstream, media-media yang udah kelas kakap lah kalau di tempat aneh di Kuantan Singing ini, itu kalau ngepost nggak pakai izin tuh, nggak mencantumkan repostnya dari mana, nggak mencantumkan sumbernya dari mana kalau mereka repost. Nah ini jadi pelajaran buat kita semua ya. Masa media sekelas apa ya, yang postingannya tuh kalau nge-like sudah sampai ribuan, itu nggak nyebutin sumber beritanya dari mana kalau dia nge-repost atau segala macamnya gitu kan. Nah, kembali lagi ke fenomena si bocah yang anniversary tadi, dua bocil yang anniversary tadi. Jadi aku menangkap di situ ada potensi bahwasannya privasi kita ini dengan mudahnya dilanggar oleh orang-orang lain dan berdalih untuk hiburan. Jadi sebenarnya itu nggak benar ya. Jadi aku yakin itu bisa kita tuntut, karena dengan cara seperti itu, karena aku pernah ngalamin juga di mana fotoku itu diedit badan orang lain, kepalanya kepalaku, tapi masih dalam tahap yang wajar ya. Aku waktu itu fotonya foto badan pembalap gitu, badan seorang pembalap lagi foto sama cewek di samping gitu. Itu meskipun fotonya masih wajar, tapi menurutku itu foto yang nggak banget deh gitu. Aku udah bilang sama orang yang ngedit buat ngehapus foto itu, tapi masih belum dihapus. Dia masih ketawa dengan bilang masih disimpan kok bang, ini di sini aja kok bang, aman gitu. Nah jujur aja itu nggak nyenengin banget, itu ngeselin banget toh, ya kan? Karena suatu saat bisa jadi dia khilaf kan, atau mungkin ada orang lain yang ngambil foto tersebut dijadiin bahan candaan di media sosial. Terus ditulis caption lawakan tertentu, jokes tertentu yang seolah-olah itu aku yang ngomong, walaupun nggak dibilang itu aku yang mengucapkan, aku yang bikin caption, tapi dengan adanya foto aku di situ seolah-olah itu tindakan ya, seolah-olah itu foto mewakilin apa yang aku ucapkan, apa yang aku lakukan, atau apa yang terjadi di foto itu. Nah ini yang berbahaya menurut aku, bahaya besar yang kita sering abaikan ketika melihat postingan-postingan seperti itu. Jadi terus gimana dong bang solusinya? Karena kalau seandainya seperti itu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu kan berarti mematahkan
soal prinsip internet itu sendiri atau sosial media itu sendiri, bahwasanya apapun hari ini bisa diwartakan, apapun hari ini bisa diaktualisasikan, apapun itu di hari ini bisa di-sharing dengan cepat. Nah, yang harus kita lakukan adalah tentu harus belajar untuk berani minta izin dan mau untuk minta izin lah terhadap orang yang ada di konten-konten tertentu atau orang yang akan kita jadikan sebagai subjek atau objek di konten yang akan kita publish gitu. Itu bener, karena gini, kembali lagi ke yang di awal aku bilang, by purpose, dengan adanya tujuan gitu. Ada tujuan di sana. Kalau kita ngepost sesuatu pasti by purpose, pasti dengan adanya tujuan, berarti ada kepentingan yang ingin kita kedepankan di sana. Entah itu untuk cari traffic, entah itu untuk dapat insight yang bagus, entah itu untuk nyari likes, entah itu untuk nyari popularitas, atau mungkin kalau di YouTube nyari AdSense. Tetap aja lu harus minta izin. Wah, udah pakai lu. Harusnya kita minta izin gitu. Jadi mulai untuk minta izin. Kalau seandainya nggak diizinkan, jangan dipost. Kalau seandainya tidak diizinkan, jangan dipublikasikan. Karena kalau seandainya ada yang tidak menyenangi hal itu, ini kalau setahu aku ya, kan bisa dituntut dengan undang-undang ITE ya. Nah, ini kan berbahaya. Jadi, tapi juga bukan berarti semua hal ya. Kalau seandainya ini berkenaan dengan privacy, kemudian ada manipulasi di sana, ada upaya untuk membuat informasi yang keliru soal subjeknya, soal objeknya. Nah, ini yang berbahaya gitu. Nah, ini yang nggak boleh gitu. Jadi buat orang tua di rumah yang ada dimanapun, kalau bisa anak-anak itu jangan di foto-foto deh, jangan terlalu gampang lah untuk ngambil foto anak-anak. Terus anak-anak kita, maksudnya anak-anak bapak dan ibu sekalian, bukan anak aku ya, bukan anak aku dengan jadi karena aku belum punya istri loh gitu. Jadi bikin konten, entah itu video ataupun foto, ngambil foto itu kalau bisa nggak semua hal harus kita publish, karena tetap aja bakal ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk ngambil foto itu, kemudian dia akan olah bahan tadi by purpose dengan tujuan-tujuan tertentu menurut mereka atau sesuai dengan kepentingan mereka untuk diambil manfaatnya buat apa gitu, apa aja yang akan mereka dapatkan gitu. Nah, ini berbahayanya. Kadang mereka nggak minta izin kan. Nah, kalau seandainya udah begini kan kita yang repot juga. Tahu-tahu foto anak kita udah jadi meme aja, udah jadi bahan bercandaan orang-orang aja gitu. Kan nggak seru juga. Apalagi kalau hal-hal yang sensitif atau mungkin hal itu yang nggak menyenangkan hati kita ngelihatnya. Kita ngerasa anak kita nggak kayak begitu kok. Di medsos ada foto anak kita dengan caption seperti yang Happy Universitas tadi segala macam, jalan jadi bercandaan gitu. Aku yakin orang tua manapun rasanya nggak senang aja ngelihat itu, tapi ya itu udah beredar luas di internet. Jadi mudah-mudahan dari apa yang aku sampaikan hari ini, pagi ini di hari Ahad tanggal 21 Agustus 2022 ini bisa memberikan rasa kewaspadaan atau meningkatkan rasa kewaspadaan yang jauh lebih baik ya buat kita semua, untuk nggak sembarangan bikin konten. Kalau mau repost minta izin dulu, terus kalau mau pakai foto orang lain coba deh ngomong dulu gitu, diizinkan apa enggak, pengen bikin konten dengan purpose-nya begini dengan tujuan untuk ini gitu. Atau dan juga termasuk kita yang punya anak ataupun diri kita sendiri, kalau ngepost foto, ayolah post fotonya jangan yang aneh-aneh gitu. Dan buat teman-teman yang sering ngerekam ataupun foto teman-temannya secara diam-diam, kalau mau dipublish minta izin dulu, hati-hati, jangan sampai ntar kita kena undang-undang ITE ya, ITE apa sih. Jadi ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semakin bijak dalam bermedia sosial, mudah-mudahan kita semakin ngerti mana yang bisa dijadiin sebagai bahan candaan, mana yang enggak. Karena ya mungkin ada sebagian komedian yang tidak akan setuju dengan apa yang aku bilang, bahwa tidak semua hal bisa dijadiin sebagai bahan bercandaan. Itu bukan karena soal
kebebasan yang akan terkekang, tapi soal bagaimana kita menghargai privasi orang, menghargai apa yang orang rasakan, menghargai apa yang terjadi kepada orang lain atau yang menjadi hak prerogatif orang-orang tentang diri mereka. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.